Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri tentunya kembali menjumpai Anda dalam program Berendo. Seperti biasa kita akan mengulas informasi-informasi menarik khususnya yang terjadi saat ini. Dan kali ini kita akan membahas tema menarik berkaitan dengan sembako merangkak naik jelang Ramadan. Dan pemirsa TVRI tentunya sebagaimana yang kita ketahui mungkin ini terjadi. Dari tahun ke tahun tren fluktuasi harga sembako menjelang Ramadan atau menjelang hari Lebaran ini selalu merangkak naik. Hal ini juga seiring dengan meningkatnya kebutuhan pokok atau bahan pokok dari masyarakat itu sendiri. Kondisi ini tentu juga membuat sebagian masyarakat Indonesia mengeluh dengan lantaran biaya hidup yang harus mereka tanggung juga semakin berat. Dan akan kita bahas bersama tentunya dalam tema kali ini. Namun sebelum itu juga sudah hadir narasumber kita kali ini di TVRI Bengkulu. Sudah ada Bapak Ansori Tawakal dari Akademisi Universitas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Apriko. Selamat Gimana sore. kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Aktivitas masih lancar? Alhamdulillah. Masih lancar beraktivitas Masih ya. lancar. Terima kasih sudah hadir Pak, nanti kita ngobrol-ngobrol. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, hari ini juga sudah hadir narasumber kita, sudah ada Mbak Selvia Melinda. Ini dari perwakilan ibu-ibu ya, kalau kita bicara soal bahan pokok ini berumah tangga. Assalamualaikum Mbak Selvi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Bahan pokok aman? Aman. Aman Oke. sih. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, kalau kita bicara terkait dengan bahan pokok atau mungkin sembako yang mungkin kita ketahui menjelang Ramadan ini selalu terjadi peningkatan. Nah mungkin ke ibu rumah tangga terlebih dahulu ini Mbak Selvi, kalau melihat dari lapangan sendiri mungkin di pasaran seperti apa sih kondisinya sekarang? Semua udah pada naik sekarang. Mulai dari beras udah naik, udah banyak yang naik lah pokoknya. Semua serba mahal ya. Beras aja sekarang udah nggak dapat bawa harga 20.000 lagi. Oke. Iya, mulai minyak juga udah pada naik. Pokoknya semua sembako udah pada naik semua sekarang tuh. Pokoknya udah serba mahal ya. Ini yang jadi pikiran sekarang gitu ya dari ibu rumah tangga, karena memang banyak bahan pokok yang memang sudah naik sekarang. Nah mungkin ke Pak Ansori, kalau kita melihat Pak, ini biasa menjelang Lebaran ya, ini terjadi setiap tahun bahkan gitu ya. Ini selalu terjadi peningkatan gitu dari harga sembako. Kalau kita melihat sekarang di pasaran seperti apa nih dari Pak Ansori sendiri? Baik, Bung Apriko, sebelum menjawab kenaikan harga sembako jelang Ramadan ini, saya akan mengucapkan selamat pemilu sukses, pemilu damai telah kita lalui dengan baik berkat kerjasama yang baik antara pemerintah, KPU, dan masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita apresiasi. Terkait dengan kenaikan harga sembako menjelang Ramadan ini adalah suatu tren di mana kebutuhan masyarakat atau konsumen biasanya menjelang hari-hari besar keagamaan, terutama dalam hal ini bulan puasa Ramadan, itu biasanya memang tiap tahun mengalami kenaikan. Hanya kenaikannya tentu harus bisa dikendalikan. Nah, kenaikan ini biasanya ada disebabkan beberapa faktor. Oke, faktor apa saja ini menyebabkan Pertama, terjadinya kenaikan harga sembako? kalau untuk beras atau padi, itu terkait dengan panen raya. Nah, tahun ini, 2024 ini kan panen raya padi kita kan mengalami penundaan karena terjadi kemarau panjang. Nah, artinya jadi beras mengalami suplai yang berkurang dari petani. Nah, sehingga di tingkat permintaan atau konsumen itu mulai dari Agustus ya, mulai September ya, terjadi kenaikan beras merangkak, terus sampai saat ini belum ada turunnya. Nah, hal ini artinya memang pasokan beras dari petani itu memang mengalami penurunan, sedangkan permintaannya cukup tinggi, terutama di
di price di apa namanya kelas medium. Jadi karena permintaan di kelas medium ini jumlahnya sangat besar dan merata di seluruh Indonesia. Yang kedua, faktor penyebab kenaikan harga adalah memang juga terkait dengan meningkatnya konsumsi. Nah, konsumsi ini di mana kita ketahui menjelang Ramadan ini biasanya masing-masing rumah tangga itu saving dulu kan, siap-siap membeli semua kebutuhan pada bulan saat Ramadan nanti, sehingga mereka berbelanja di awal Ramadan ini atau menjelang Ramadan lebih banyak. Nah, ini faktor yang kedua. Yang ketiga yaitu terjadi memang karena harga naik itu karena permintaan tadi ya yang cukup besar. Kemudian ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga ini adalah yang terkait dengan kelancaran distribusi. Nah, artinya bahan pangan ini distribusinya dari produksi ke pasaran itu seperti apa. Nah, kemudian pemerintah berkewajiban untuk mengkomunikasikannya. Artinya dalam hal ini pemerintah adanya tim TPID di masing-masing kabupaten kota provinsi itu berkomunikasi terkait dengan stok. Ya, stok ini kan sembako, ini kan biasanya gula, minyak goreng, kemudian termasuk beras, termasuk bawang putih, bawang merah dan seterusnya, ini harus di tingkat apa namanya distributor itu harus dilihat jumlahnya. Nah, kalau itu jumlahnya cukup, ada masalah, tinggal distribusinya ke masyarakat seperti apa, misalnya ke daerah-daerah yang agak jauh dari pusat perkotaan. Nah, biasanya mereka dari pihak pemasok atau apa namanya agen sudah tahu dia akan kebutuhan apa namanya konsumen di kabupaten atau di kecamatan. Nah, informasi harga dan ketersediaan pasukan inilah yang harus dibuat setransparan mungkin, sehingga masyarakat tidak akan khawatir barang itu langka. Nah, kelangkaan inilah biasanya menyebabkan kenaikan harga. Ya, karena jadi memang kenaikan harga ini terjadi dengan beberapa faktor tadi disebutkan. Mulai dari entah itu dari cuaca juga, kalau kita melihat memang musim kemarau yang hasil dari pertanian sendiri juga berkurang gitu ya. Kemudian dari bagaimana pendistribusian dan stok dan lain sebagainya ini juga menjadi pengaruh dari kenaikan. Nah, tapi kalau kita melihat sendiri Pak, mungkin di beberapa informasi mungkin yang kita terima dari Bulog katakanlah gitu yang menyampaikan bahwa stok ini cukup gitu ya. Tapi kenyataannya mungkin pada saat ini kita lihat di pasaran ini justru terjadi kenaikan dari harga sembako itu sendiri. Tapi sebelum kita bahas nanti kita akan break terlebih dahulu. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, tentunya masih dalam pembahasan yang sama berkaitan dengan sembako merangkak naik jelang Ramadan. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana.